lanjutkan taklim kita dari kitab Risalatul Muawanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Syafi'i, tepatnya pada halaman 151 tentang Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'ati wa karamati wa barakati fid dahrain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini fasal. Wa alaika, dan kewajiban atau keharusan atas dirimu, ini anjuran daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa alaika, dan keharusan bagi dirimu atas dirimu untuk apa? Iqra'is salami, untuk mengucapkan salam kepada siapa? Ala kulli man, atas setiap orang, ta'rifu yang kau kenal pada orang itu. Jadi kewajiban pertama adalah ini adab kita bermuasyarah, bermuamalah dengan sesama muslim. Siapapun orang yang kita kenal, dekat maupun jauh, ketika berjumpa, entah itu disengaja atau papasan tidak sengaja, maka adabnya kita menyampaikan salam. Salam kita ini khas, namanya tahiyatul Islam. Bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salam itu banyak versi, tergantung tradisi, tergantung wilayah, tergantung agamanya. Tapi karena kita agama muslim, salam kita sudah khas, bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ketemu saudara teman ya ngucapin salamnya ya Assalamualaikum. Itu kan zaman sekarang kan model-model halo bro gitu kan, apa kabar, selamat pagi, selamat siang gitu ya. Itu salam umum, itu nggak ada pahalanya karena logat yang tidak diajarkan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bukan sekedar salam, tapi ungkapan tegur sapa yang punya nilai ibadah. Nanti ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man la ta'rifuhu, dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Wajar kalau orang kenal kita Assalamualaikum, abang anu siapa gitu. Tapi orang yang tidak kita kenal pun dianjurkan untuk berucap salam. Mungkin kita ke terminal ketemu banyak orang, Assalamualaikum. Kita ketemu di pasar, Assalamualaikum. Dan tradisi ini memang kalau di Arab memang luar biasa. Di Arab itu asal ketemu Assalamualaikum. Karena mereka mengingat ajaran yang disampaikan Rasulullah. Wa man la ta'rifu, dan orang yang tidak kamu kenal, minal muslimin, dari kaum muslimin. Yang pertama, kita bersalam kepada saudara kita yang muslim, baik kita kenal maupun tidak. Wa idza sallamta ala ahadin, wa idza, dan apabila sallamta engkau berucap salam ala ahadin, atas seseorang atau kepada seseorang, minhum, dari mereka umat Islam, falam yarudda, tetapi orang itu tidak membalas, tidak menjawab, alaika, kepadamu, tidak jawab salam kita, Assalamualaikum, jadi Assalamualaikum, kita nggak dengar dia jawab. Maka apa yang harus kita lakukan, sikap respon kita, fala tusi'a, maka jangan kau berbuat buruk, bihi, kepada orang itu, abdulna, dengan prasangka. Jadi jangan berprasangka buruk. Memang manusiawi kalau kita misalnya ketemu saudara, ketemu orang di tengah jalan, kita berucap Assalamualaikum, terus kita nggak dengar. Kadang-kadang kita mungkin suudon, ini orang budak, apa nggak jawab. Ini bagaimana sih orang kita capek-capek ngalamin,
diem wae gitu ya. Tidak usah, karena kesunahan ini memang punya nilai pahala, tapi ketika tidak dijawab pun bagi kita tidak masalah. Kita sudah melakukan kesunahan. Justru kewajiban menjawab itu bagi orang yang mendengar salam. Sedikit sebelum kita jauh, kita ingin membedah sedikit hakikat salam itu apa. Salima yaslamu salaman. Lafaz salam dalam bahasa Arab asal katanya dari salima yaslamu salam, damai, tenang, nyaman, tentram, sentosa, sejahtera, dan seterusnya. Itu makna salam. Ini punya hubungan erat dengan Islam. Islam itu agama yang asal katanya juga sama. Aslama yuslimu Islam, agama yang mengajarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, ketundukan, kepatuhan, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan salam, kenapa kita sampaikan salam? Kalimat assalamualaikum itu adalah doa. Assalamu, semoga kedamaian, semoga keselamatan, semoga ketenangan, semoga ketentraman, kesentausaan, kesejahteraan terlimpah alaikum, atas kalian, atas orang yang ada di depan kita yang kita sampaikan salam. Jadi kita mendoakan saudara kita, semoga saudara kita selalu dalam perlindungan Allah, sehingga selalu hidupnya damai, tenang, selamat, dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Bukan sekedar say hello apa kabar, bukan, tapi doa. Ketika kita berucap salam kepada orang hukumnya sunnah, orang yang jawab salam, yang dengar salam, maka sesungguhnya dia wajib menjawab. Nah, ketika saudara kita yang kita sampaikan salam, dia jawab ketika waalaikumsalam, waalaikumsalam, jawabannya nanti macam-macam. Ada kalau kita mengucapkan assalamualaikum saja boleh, tapi yang afdal adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpah atas dirimu, warahmatullah, dan juga rahmat Allah terlimpah atas dirimu, wabarakatuh, dan semoga berkahnya Allah juga terlimpah atas dirimu. Luar biasa. Assalamualaikum. Lantas yang dikasih salam ngaminin, cara ngaminnya jauh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, moga-moga keselamatan juga berlimpah ke Anda, rahmat Allah ke Anda, dan barokah Allah juga terlimpahkan. Saling mendoakan. Ketika saudara kita jawab salam kita, 70 malaikat ikut ngaminin doa kita. Subhanallah. Lah coba kalau say hello, siapa yang ngaminin? Saya nggak tahu. Hello, pagi bang, nggak tahu siapa yang ngaminin. Dan begitu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam dan seterusnya, 70 malaikat ikut ngaminin kita. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi nggak main-main salam sebetulnya. Nah, sekarang lihat fakta dan realitas. Seringkali kita berucap salam, tapi banyak yang nggak respon, nggak jawab. Tapi ingat, jangan, tidak perlu berprasangka buruk kepada orang yang nggak jawab salam kita. Kenapa? Beliau ngasih tahu, ngasih caranya biar kita tidak merasa kecewa. Waqul, kata Abu Ahbabullah, sudah katakan saja, anggap saja, la'allahu, barangkali orang itu lam yasma, tidak dengar. Bisa jadi dia nggak dengar, makanya nggak jawab. Memang lagi kita salam, orang motor udah masuk, akhirnya kan nggak tahu kalau kita lagi salam. Mungkin lagi kita salam, ada mobil lewat kencang motor, dia nggak dengar. Jadi nggak usah buruk sangka. Bisa jadi orang tadi nggak dengar salam kita sebab cuaca, sebab suasana, sebab sikon, dan seterusnya. Allahu, atau bisa jadi dirinya radda, sudah jawab. Falam asma'u,
Falam tasma'u, tetapi engkau nggak dengar. Mungkin dia udah jawab, begitu dia jawab palingan mobil lewat, akhirnya kita nggak dengar. Jadi yang penting akhlak yang diajarkan para masyayikh kita ketika bersalam tidak dijawab sekalipun, tidak menjadi kecil hati, apalagi menjadi berburuk sangka. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Wa idza, dan jika dakhalta, engkau memasuki baitaka, pada rumahmu, apa yang harus dilakukan? Fasallim, maka berucaplah salam kepada siapa? Ala ahlik, atas keluarga. Sebab ada orang begini, jadi ini standar normatif, standar ideal, bahwa ketika kita mendatangi rumah kita sendiri pun sekalipun tetap berucap salam. Ada orang yang salam itu kan kalau ke rumah orang biar dengar. Nah, kalau ke rumah sendiri ya udah main bablas baik itu masuk. Tidak. Adab yang diajarkan Rasulullah, kalau masuk rumah sendiri, rumah kita pun tetap berucap salam. Untuk siapa? Untuk penghuni rumah itu, yang keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara kita yang dari rumah. Assalim ala ahli. Karena ini menjadi satu kesadaran. Kenapa kalau kita sama orang lain kita doakan, masuk rumah orang, assalamualaikum, wahai para penghuni rumah, mudah-mudahan selamat termelimpah atas kalian, rahmat melimpah atas kalian, berkah melimpah atas kalian. Kenapa nggak itu kita ucapkan ketika masuk rumah sendiri? Semoga selamat untuk penghuni rumah saya, istri dan anak, mertua, adik, paman, dan seterusnya. Rahmat terlimpah atas keluarga saya, barokah terlimpah atas keluarga saya. Ini ada kebiasaan yang kadang kembali. Seringkali kita doain orang, tapi kesini jarang. Seperti misalnya contoh, ada orang sering lewat papasan di tengah jalan ngomong, bang saya lagi sakit, doain apa biar saya sembuh. Bang saya lagi susah urusan, doain apa biar saya sembuh, atau gampang urusan. Kita doain orang, kita support orang, tapi kesini kita jarang doain, jarang support. Misalnya kita, orang kirim Fatihah buat orang, tak pernah kirim Fatihah buat sendiri. Ketika Fatihah bermakna doa, kita doain orang dengan Fatihah. Al-Fatihah biar bisnisnya lancar, Al-Fatihah biar sehat walafiat, Al-Fatihah biar sakinah mawaddah warahmah. Kesini, mestinya kesini kita juga begitu. Ke rumah orang begitu, ke rumah kita begitu. Makanya kita dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Kalau kamu masuk rumahmu, juga ucapkan salam, paling tidak untuk keluargamu. Makanya dulu Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ngasih amalan buat kita para muridnya. Kalau kita masuk rumah, diajarkan baca salam. Bahkan salamnya sempurna, 3 kali salam sebagaimana salam yang diajarkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Itu sebelum masuk rumah, insya Allah rumah yang mengucapkan salam berkah. Karena kita masuk nganterin doa keberkahan. Lah coba kalau masuk dari ngomong kayak gitu, dari Empang, dari mancing gitu ya, dari pasar habis berantem masuk rumah tuh dibawa tuh, emosi dibawa, marah dibawa pulang. Makanya doa yang marah tadi di pasar biarkan cukup di pasar, yang marahan di jalan biarkan cukup di jalan saja. Kita pulang, assalamualaikum, aku mau pulang ke tempat rumahku, ini tempat damaiku, tempat nyamanku, tempat tenangku. Masalah luar jangan ngikut. Makanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman biar nggak ngikut yang di luar tadi. Masalah teman di pasar, masalah teman di kantor, masalah teman di jalan, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah segala bentuk keburukan yang di luar tadi cukup di luar, nggak mintil masuk rumah. Makanya banyak orang dari luar tadinya merumah anteng, bini di rumah anteng, anak di rumah anteng, laki dari luar habis berantem pulang rumah ikutan berantem, rumah ikutan runyam, gara-gara persoalan di luar pulang nggak diputus dengan assalamualaikum. Itu fungsinya doa assalamualaikum.
Wa idza dakhalta masjidan, wa idza dan apabila dakhalta engkau memasuki masjidan suatu masjid, au baitan atau suatu rumah, walaysa dan tidak ada fihi di dalam masjid atau di dalam rumah itu siapa ahadun seorang. Datang masjid nggak ada orang, datang rumah nggak ada orang, sepi, kata kita sepi, nggak ada orang, nggak ada manusia. Faqul, maka ucapkan, katalah Habib Abdullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi kalau assalamualaikum itu asumsinya kita masuk ada orang itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita datang kelihatan nggak ada orang. Kalau tadi salah betul tetap assalamualaikum, tapi kemudian ditambah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kenapa? Contohnya masuk masjid siang bolong jam 10, emang belum bayarnya dulu kan nggak ada orang, paling kadang-kadang ada orang numpang duha gitu ya, lembangan kosong, kosong nih, tetap assalamu alayna, semoga keselamatan terlimpah atas siapa? Nggak ada orang, ya sudahlah, alayna atas kita yang lagi datang, kita sendiri, kita berdua. Di samping juga di situ ada makhluk Allah yang tak kelihatan, yang muslim, mukmin, kita doakan semoga keselamatan berlimpah atas siapa? Atas orang, kan nggak ada orang, di atas kita yang datang. Wa alaina, assalamu alaina, semoga keselamatan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman terlimpah atas kita yang datang. Orang kita mau tadi bawain buat orang-orang yang nggak ada, untuk kita. Wa ala ibadillahi salihin, dan atas orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh, yang biasa ke masjid hari itu nggak datang, kita doain. Dan juga ada orang sholat subuh datang ke masjid, begitu kita datang dulu, orang yang subuh nggak datang, kita doain alaihi wa ala ibadillahi salihin. Ternyata Islam mengajarkan sebuah keindahan berdoa tidak khusus untuk diri sendiri, tidak egois, tapi bagaimana menyempatkan mendoakan orang lain sekalipun orang itu tidak ada. Itulah hebatnya Islam di dalam akhlak doa mendoakan. Wa ala ibadillahi salihin. Kenapa? Karena kalau kita mau berpikir jujur, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu sedang didoain orang lain di tempat lain tanpa kita suruh. Contoh, kalau hari Jumat ya tadi, khatib Jumat nutup khutbah dengan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Allah ampuni untuk orang-orang muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu yang doa di Surabaya kan berarti doa yang kita orang masih hidup. Mereka nggak kita minta tapi doain. Di sini sama, khotib-khotib doain lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati ampuni mereka, kan termasuk kita. Masyhur di dalamnya. Nah, sehingga ketika kita ingin berdoa pun, berdoa untuk kita dan untuk mereka, saudara-saudara kita muslim itu. Karena doa ini nanti akan menjadi satu kesatuan yang mempersatukan kita di alam rohani, di akhirat kelak. Wa idza laqita musliman, wa idza, dan apabila laqita atau laqaita, engkau berjumpa musliman, seorang muslim, dimanapun, di jalan, di toko, di pasar, di kantor, fajtahid, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk apa? Anta berda'ahu, untuk mendahuluinya bisalam, untuk mengucapkan salam. Jadi kesunahannya itu kita yang punya inisiatif duluan. Ntar aja dah, kalau dia salam gue jawab, kalau aku diam baik. Enggak. Siapapun kita berusaha dulu-duluan. Itu namanya fastabiqul khair. Saling dulu-duluan, saling mendahului untuk menyampaikan salam, karena saling mendahului untuk menyampaikan keberkahan. Nah, ini kemudian seringkali diabaikan orang, kalau dia juga jarang salam sama gua, mau males. Nggak usah. Kenapa kebaikan harus melihat orang? Kebaikan melihat tuntunan syariat. Dia baik sama kita maupun tidak, assalamualaikum. Karena bisa jadi di luar nalar kita orang yang barangkali nggak pernah salam sama kita,
orang yang seringkali cuek sama kita, bahkan mungkin orang yang benci sama kita di luar pengetahuan kita. Asal kita jumpa dengan mereka dengan muka tersenyum dan ucapan salam terus, bisa jadi orang mikir, ya Allah, kan gue benci banget sama dia ya, dia salam mulu, dia doain mulu, saya tahu kan kita nggak tahu hidayah Allah. Kebencian bisa lunturkan kebaikan kita. Tapi kalau kebencian kita balas kebencian, maka kebencian akan jadi satu permusuhan abadi sampai mati. Sementara Islam mengajarkan kebencian dibalas dengan rahmah, dengan kasih sayang. Itu caranya. Jangankan orang yang benci, orang yang baik, orang yang benci saja kita ucapkan salam, apalagi pada orang yang baik-baik. Fastahid an tabda'ahu bisalam. Berusahalah kita untuk berinisiatif memulai mendahului bersalam kepada orang yang setiap kali orang yang kita jumpai. Qabla yusallima alaika, sebelum dia mengucapkan salam atas diri kita. Qila diriwayatkan, qila dikatakan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah, menurut riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqiya al-muslimu al-muslima fa ayyuhuma yabda'u salam. Idza apabila laqiya berjumpa siapa al-muslimu seorang muslim al-muslimah dengan seorang muslim lainnya, fa ayyuhuma maka siapa di antara keduanya yabda'u yang memulai bisalami dengan salam. Ini ada pertanyaan, kalau dua-duanya saling berjumpa apakah siapa yang lebih dulu memulai, yang dari timur apa yang dari barat, yang jalan kaki apa yang naik mobil gitu, yang jalan apa yang lari, ya itu kan kalau ketemu kan beda-beda tuh. Ada yang mungkin yang dia lagi jalan naik motor, ketemu orang yang lagi jalan, siapa dulu, ini ada aturannya, ada kesunahannya. Qala maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimur raqibu 'alal mashi. Jadi yang terbaik atau yang utama adalah yusallimu, berucap salam siapa raqibu, orang yang naik kendaraan, 'alal mashi, atas orang yang jalan. Jadi kalau ada orang lagi jalan, kita naik motor, kenal tuh, kita berhenti sebentar, assalamualaikum, kita dulu yang naik motor. Kadang-kadang kan orang naik motor, lagi naik mobil gitu, orang jalan melewatin aja, dia mau lihat kaca kita menggelap, biarin beda begitu. Yang baik adalah orang yang lebih tinggi posisi dari posisi jalan, yang naik kendaraan, entah itu sepeda, entah itu mobil, dia yang berinisiatif mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Wal qa'imu 'alal qa'idi, dan orang yang berdiri kepada orang yang sedang duduk. Ada orang duduk di teras, kemudian dulu kita lewat, posisinya kita diri gitu ya, ya kita yang ucapkan orang lagi duduk assalamualaikum. Itu urutan tentang afdhaliyah yang lebih utama. Tapi barangkali mungkin kondisinya berbeda, orang yang naik kendaraan nggak ngeh gitu ya, nggak iya kalau itu temannya naik motor, kita jalan kaki, kita baru assalamualaikum, yang apa-apa orangnya nggak tahu. Artinya sepanjang sepengetahuan orang, ketika dia naik motor tahu saudaranya jalan, dia ucapkan salam. Atau orang yang jalan tahu saudaranya lagi duduk di balik, kita yang ucapin salam. Tapi kalau yang jalan nggak tahu, ya yang duduk juga nggak apa-apa. Assalamualaikum, kan yang oh ya waalaikumsalam. Jadi kesunahan-kesunahan ini dijaga demi mendapatkan afdhaliyah, keutamaan-keutamaan di dalam tata tertib mengucapkan salam. Yang kemudian berikutnya wasaghiru 'alal kabiri, orang yang kecil terhadap orang yang tua, orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Itu ada di kita begitu. Coba sekarang bocah kecil ngomong kepada orang tua, songong bahasa sini ya, main lewat dari salam kagak. Padahal diajarkan kalau anak kecil melewati orang tua selain dengan adab tubuh juga mengucapkan assalamualaikum. Dan ini yang harus kita rawat. Sekarang sudah mulai luntur. Anak-anak lewat depan kita nunduk juga apalagi salam.
Itu karena memang mungkin kurang pengejaran. Padahal ini kesunahan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan atau jauh dari sunnah Rasul. Wal qalilu 'alal katsiri, kelompok yang kumpulan orang yang sedikit kepada kumpulan orang banyak. Misalnya orang lagi ngumpul ada 10, kita datang berdua, yang berdua ini yang ngucapin salam, yang rombongannya banyak, itu adabnya. Kalau tidak ya sudah sebaliknya, yang penting ada ucapan saling salam di antara dua kelompok. Wa 'alaika, dan atas dirimu, kata Habib Abdullah, untuk apa? Bitashmitil 'atisi, untuk mendoakan orang yang bersin. Jadi ketika orang bersin ini termasuk haknya muslim, hakul muslim 'alal muslim khamsun atau sittun. Jadi kewajiban atau hak yang mestinya diterima seorang muslim dari muslim lainnya, satu diantaranya adalah ketika dia bersin kita ucapkan doa untuk orang yang bersin. Ketika alhamdulillahirabbil alamin kita doakan yarhamukallah. Bitashmitil 'atisi, mendoakan orang yang bersin idza hamida, kalau orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Karena bersin itu adalah kode ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh, entah itu ada bakteri, entah itu ada indikasi sakit, kemudian orang bersin. Mudah-mudahan bersin itu menandakan ada rahmat Allah yang akan menggantikannya nanti. Jangan sampai bersin menjadi sebuah penyakit. Karena bersin itu kalau nggak didoain bisa jadi penyakit, bisa jadi menularkan bakteri. Jadi artinya apa? Kita di sekeliling orang bersin kan riskan. Makanya waktu COVID itu ya, orang flu, batuk ditutupin. Takutnya kalau bersin itu bakterinya nyembur gitu ya. Secara medis ditutupi. Tapi secara syariat, meskipun tidak tertutup, ketika bersin nyembur, berucap alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan itu bersin ketika kita doakan yarhamukallah jadi rahmat, bukan jadi musibah, jadi penyakit. Minimal bukan jadi penyakit orang yang bersin, apalagi penyakit bagi orang yang di sekelilingnya kayak kita. Karena penularan bakteri tubuh itu satu diantaranya melalui keluarnya cairan dari hidung atau mulut melalui bersin maupun batuk dan hirupan udara. Ajis ada yang keluar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita balas yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Fa illam yahmadu, fa illam yahmad. Lantas bagaimana kalau orang yang bersin fa illam yahmad? Tapi jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, emang nggak ngaji, bersin nggak pernah mengucapkan alhamdulillah karena nggak ngaji gitu ya, nggak tahu orang bersin mau mengucap apa sih. Ada orang bersin samping kita dengar tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Tetap saja kita orang beragama, orang beradab, diajarkan fadzakirhu, maka ingatkan dirinya, ingatkan orang yang bersin tadi biqaulika, dengan ucapan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kita makan di warung, di pasar atau kumpul gitu ya, arisan, ada orang bersin, udah nggak mengucap apa-apa, kita ingatkan itu untuk mengucapin, tapi nggak langsung alhamdulillah, nggak usah, kitanya saja alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya itu ucapan alhamdulillah ngingetin orang yang bersin tadi untuk berucap itu. Karena ucapan ini masyhur bahwa orang bersin itu mengucap doanya alhamdulillah. Nah ketika dia nggak mengucap ya kita alhamdulillah. Kita mengucapin doa tujuannya untuk orang itu keluar penyakit. Lantas kita juga doakan sambung dengan alhamdulillahirabbil alamin yarhamukallah. Meskinya kan kita yarhamukallah saja kan, tapi kan Nabi yang alhamdulillah sudah kita bolong dari alhamdulillah sampai alhamdulillah kita yang baca. Wala tadkhul, dan janganlah engkau masuk ala baiti ghairika, ke dalam rumah atau ke rumah selain rumahmu atau ke rumah orang lain, hatta tasta'dzina, sehingga kamu meminta izin,
awalan pertama kali atau terlebih dahulu. Fa idza sta'danta, dan jika engkau telah meminta izin salasan 3 kali, falam yu'dan dan tidak diizinkan laka bagimu, fala tu'id, maka jangan kau ulangi al-istizana, minta izin. Ini adalah etika bertamu. Datang assalamualaikum, kan nasi kodenya assalamualaikum. Kalau orang kota pakai bel, atau kalau pakai bel yang ngambilin siapa yang nggak tahu. Sekali assalamualaikum nggak dijawab, ulang lagi assalamualaikum, nggak dijawab, assalamualaikum, cukup 3 kali. Tapi saya lagi butuh banget ini, ya kan kita nggak tahu orang di dalam itu mungkin lagi sakit, lagi istirahat. Itu ajaran sunnah, cukup 3 kali. Kalau sudah 3 kali nggak dijawab, sudah, jangan diulangi yang keempat dan seterusnya. Wa idza nadaka, wa idza, dan apabila nada memanggil kepadamu siapa muslimun, seorang muslim, kita dipanggil saudara kita yang muslim, fa'ajibhu, maka jawablah panggilan itu bitalbiyati, dengan jawaban labbaik. Bahasa Arab, iya. Nah, itu bahasanya macam-macam. Di Madura saya nggak tahu bahasanya apa kalau dipanggil orang. Kalau dijawab kan J, nun, nah itu macam-macam. Pokoknya jawab lah gitu. Jangan diem aja gitu. Seorang muslim memanggil kita, maka kita harus segera merespon dengan jawaban kata. Kalau orang sini Betawi baik gitu ya, labbaik ke orang Arab, iya, J, dan seterusnya. Pokoknya jawab. Karena menjawab panggilan itu hukumnya wajib, kecuali uzur. Lagi, wa idza da'aka ila ta'ami, wa idza, dan apabila da'a, memanggil, mengundang siapa seorang muslim kepada dirimu, ila ta'amihi, pada jamuannya. Kita diundang untuk jamuan, entah itu syukuran, ya. Kalau di sini selain syukuran apa gitu ya, rawahan, kita diundang jamuan makan. Fala tatrukil ijabah, fala tatruk, maka jangan kau abaikan, jangan kau tinggalkan, jangan kau abaikan al-ijabata, untuk memenuhi panggilan, illa, kecuali li'udhrin syar'iyyin, karena ada udhur syar'i. Jadi udhur itu ada yang udhur saksi, ada udhur syar'i. Udhur saksi itu ya udhur apa, alasan yang dibuat-buat sendiri. Orang kan kalau bikin alasan kan bisa 100-200 bisa. Tapi kalau syariat, udhur syar'i itu udhur halangan yang memang dibenarkan syara. Misalnya orang dipanggil, diundang ke rumah orang, entah itu hajatan, tasyakuran, atau undangan apa saja, itu wajib datang. Tidak wajib datang kalau punya udhurnya harus syar'i. Waktu saya malas kayaknya cuma mau hujan ini, itu bukan udhur syar'i, udhur malas, namanya udhur saksi. Kenapa? Karena dalam konteks Islam panggilan muslim itu hukumnya wajib didatangi. Karena seorang muslim memanggil muslim lainnya, kalau niatnya baik, itu dicatatnya catat amal ibadah. Jadi seluruh kegiatan muslim asal bermaksud baik, nilainya sudah ibadah. Lah orang mengabaikan ibadah itu mengabaikan Allah sesungguhnya. Apalagi ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau dipanggil, hakul muslim ala muslim idza ta'aka fa'ajibhu. Kalau ada orang muslim memanggilmu, mengundangmu, fa'ajibhu, maka wajib datang memenuhi panggilan itu. Jadi boleh tidak datang kecuali ada udhur syar'i. Wa idza aqsama 'alaika, wa idza, dan apabila aqsama berjanji siapa seorang muslim, 'alaika, atas dirimu, an taf'ala syai'a, agar engkau melakukan syai'a, sesuatu, atau tatrukahu, atau engkau meninggalkan sesuatu itu, fabirra, maka berbuat baiklah, qismahu, pada janjinya itu, malam yakun fihi, sepanjang tidak ada di dalam sumpahnya atau janjinya itu maksiatan lillah, kemaksiatan kepada Allah. Jadi ada orang menjanjikan kepada kita sesuatu, maka kita harus berbaik sangka atau berbaik pada janjinya,
atau mengamini janjinya itu, mendukung janjinya itu sepanjang janji atau sumpahnya bukan karena maksiat kepada Allah. Wala tas'al ahadan billahi syai'an. Terakhir, wala tas'al, dan jangan engkau meminta ahadan kepada siapapun, billahi pada Allah, syai'an, ahadan kepada siapapun, billahi dengan Allah, syai'an sesuatu pun, wa in su'ilta billah wa in sa'alta billahi syai'an, dan jika engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Ini tafsiran dari sebuah ayat yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta bantuan. Ini hukumnya mudah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini kan kalau dipahami letterlek berarti dosa. Saya minta tolong sama Ustaz Jamal. Ustaz Jamal tolong ambilin buku, dosa karena minta tolong sama orang. Yang dimaksud iyyaka nasta'in, hanya kepadamu minta tolong, artinya penolong sejati itu hanyalah Allah. Adapun manusia dan makhluk Allah itu perantara. Dan perantara ini juga ada yang boleh, ada yang tidak, sepanjang tidak melawan Allah. Satu. Yang kedua, meminta tolong kepada Allah dan wajib kepada Allah, enggak boleh kepada selain Allah, itu adalah pada perkara-perkara yang menjadi hak mutlaknya Allah. Maka enggak boleh kita minta tolong sama orang. Contoh, rizki itu yang bisa ngasih cuma Allah, karena rizki itu hak mutlaknya Allah. Maka kalau minta rizki sama Allah. Tapi kalau minta duit, kira-kira minta siapa? Lah masa minta sama Allah? Minta duit ya sama bapak, sama ibu, sama saudara, sama bos, minta duit. Jadi kalau kita doa Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa hasanan thayyiban dan seterusnya, maka minta rizki hanya dengan Allah. Apalagi minta jodoh hanya boleh dengan Allah. Minta hal-hal akhirat, kalau minta tolong hanya boleh kepada Allah. Jadi persoalan-persoalan akhirat ukhrawi, persoalan-persoalan yang menjadi hak mutlaknya Allah, hanya boleh minta kepada Allah, tidak boleh musyrik kepada selain Allah. Tapi kalau urusannya dunia, boleh minta tolong sama orang. Kita minta tolong sama insinyur untuk bikin tiang masjid, ya kan nggak musyrik. Masa minta bikin tiang sekarang, ya Allah minta kami mau bangun tapi yang masjid biar jadi kokoh, kan nggak mungkin sama Allah, urusannya duniawi. Nah maka dibedakan, kata beliau, jangan pernah minta tolong kepada selain Allah dengan catat kalau itu urusannya urusan dengan Allah atau urusan dengan akhirat. Nah urusan administratif ya Pak Lurah atau pajak sama RT RW. Jadi ya nggak musyrik, urusannya beda cerita. Fa'iyyaka amtanna, dan hati-hati dirimu antamna, sekiranya kamu berbuat bakhil beli. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menahan-nahan hak orang lain atau kebutuhan orang lain. Sebagai penutup kita simak. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Mal'unun, terlaknat, terkutuk, tercela siapa man, orang, su'ila yang diminta billahi karena Allah, falam yu'ti, tapi dia enggak memberi. Diminta karena Allah itu apa maksudnya? Ada orang miskin minta, memang haknya orang miskin minta. Wa fi sa'ili wa fi amwalihim 'haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang kaya, orang-orang yang berlebih itu ada rezekinya orang yang mahrum. Mahrum itu orang yang rezekinya terhalang, jadi nasibnya jadi orang fakir, orang miskin.
Itu orang miskin memang menurut Allah boleh minta, karena rezekinya dia sementara tertahan, dialihkan atau digeser di tempat orang yang kaya. Ada orang kaya nanti digeser jadi miskin banyak, orang miskin digeser jadi kaya banyak. Hanya soal nasib, Allah yang atur. Ketika orang kaya, haknya orang miskin minta, wajibnya orang kaya ngasih. Maka mal'unun man idza su'ila billahi lam yu'ti. Terkutuk, tercela orang yang punya kelebihan ketika diminta oleh orang yang punya hak tapi dia nggak ngasih. Hati-hati. Makanya di antara orang yang masuk neraka banyak itu adalah orang kaya yang bakhil karena menahan haknya orang miskin, orang yang mahrum, orang yang sesungguhnya menjadi ujian bagi mereka dari Allah untuk mengukur ketaatan kepada Allah. Dia bakhil atau dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.